Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin yang telah memudahkan pertemuan kita pada sore hari ini. Melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Dan insyaallah kita akan memasuki bab yang baru, bab yang ke-14, babun minasyirki ay yastaghitha bi ghairillahi aw yad'uwa ghairahu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala al-muallif rahimahullah, bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'uwa ghairahu. Nah, beliau mengatakan babun minasyirk. Bab termasuk kesyirikan. Dan yang beliau maksud dengan kesyirikan di sini adalah kesyirikan yang akbar, kesyirikan yang besar, yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yang menghapuskan seluruh amalan. Dan apabila seseorang meninggal dunia di atas kesyirikan yang besar, maka tempat kembalinya adalah neraka dan diharamkan atasnya surga. Ayyastaghitha bi ghairillah. Seseorang beristighatsah dengan selain Allah. Ini maksud dengan istighatsah adalah meminta supaya dikeluarkan dari musibah, disingkap mudaratnya, dihilangkan kesusahannya. Ghatha yaghithu artinya adalah menolong. Al-ghauth artinya adalah al-i'anah, al-musa'adah, pertolongan. Al-istighatsatu artinya adalah meminta pertolongan dari sebuah musibah. Musibah sudah terjadi, kesusahan sudah terjadi, kemudian dia memohon, meminta supaya dihilangkan dari kesusahan tersebut. Baik kesusahan yang berkaitan dengan fisiknya, tertimpa penyakit, kecelakaan, atau berkaitan dengan ekonominya, diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan, dengan kefakiran, atau diuji dari sisi keamanannya, ditimpa oleh rasa takut, ancaman, makar dari musuh,
Inilah dimaksud dengan al-istighatsatu. Dan istighatsah dengan makna yang tadi kita sebutkan tentunya tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah saja. Kenapa demikian? Karena sebagaimana mudarat tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allah. Telah berlalu tentang al-isti'adzah, meminta perlindungan dari kejelekan, dari mudarat. Nah, sudah kita sampaikan bahwa tidak ada yang melindungi kita dari berbagai kejelekan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah, dialah yang menolak mudarat sebelum terjadinya, maka dialah yang bisa menghilangkan mudarat, musibah setelah terjadinya. Dialah yang bisa menghilangkan penyakit dari seseorang yang terkena penyakit tersebut. Tidak ada yang melakukannya kecuali Allah. Dialah yang bisa menghilangkan kefakiran, kemiskinan dari seseorang dan tidak melakukannya kecuali Allah. Dialah yang bisa menghilangkan musibah, kemarau panjang, kekeringan, dan tidak ada yang melakukannya kecuali Allah. Makhluk, siapapun dia, bukanlah dia yang menyingkap, menghilangkan musibah, kekurangan, bencana, penyakit tersebut. Mereka hanyalah sebab, dan bukan mereka yang menghilangkan musibah-musibah tersebut dari diri kita. Dokter yang berada di depan kita, yang memberikan nasihat, menyebutkan diagnosa, menentukan obat, merawat, bukan dia yang menghilangkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Bahkan kalau kita renungi apa yang ada pada dirinya berupa kepintaran, kecerdasan, itu adalah berasal dari Allahu Rabbul Alamin. Apa yang Allah berikan kepadanya berupa ketelitian, ketenangan ketika operasi, Allah SWT yang telah menjadikan dia demikian. Kalau Allah SWT menghendaki, akan dijadikan dokter tersebut lupa, salah di dalam mendiagnosa, salah di dalam melakukan tindakan. Allah SWT dialah yang sebenarnya menyingkap dan menghilangkan mudarat dari seseorang. Dokter hanyalah sebagai sebab. Allah SWT mudahkan kesembuhan bagi seseorang dengan sebab dokter tersebut. Allah SWT dialah yang mengeluarkan seseorang dari kekurangan di dalam masalah harta, kemiskinan, akhirnya dia menjadi orang yang berkecukupan. Allah SWT bukakan pintu di antara pintu-pintu bisnis, dipertemukan dengan seseorang, kemudian dia mendengar sebuah usulan,
digerakkan pelanggan, diberikan kemudahan untuk mendapatkan tempat yang strategis, harga yang murah. Akhirnya dia menjadi seorang pedagang yang sukses, berhasil, setelah sebelumnya dia berada di dalam kekurangan yang sangat di dalam masalah ekonomi. Siapa yang telah mengeluarkan dia dari musibah tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, makhluk yang ada di sekitar kita, mereka hanyalah sebab saja. Oleh karena itu, seorang beristighatsah, meminta supaya dikeluarkan dari sebuah musibah hanyalah kepada Allah saja. Mengatakan, Allahumma aghithni, ya Allah tolonglah saya, sembuhkan saya, keluarkan saya dari kefakiran. Di dalam hatinya ada pengagungan terhadap Allah. Berdoa dengan doa tersebut, dan di dalam hatinya ada pengagungan terhadap Allah, keyakinan bahwasanya Allah SWT dialah yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah yang telah memiliki sifat-sifat tersebut. Di dalam hatinya ada rasa takut, rasa harap. Maka inilah dinamakan dengan al-istighatsah, yang merupakan ibadah. Seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dihilangkan dari sebuah musibah, dan di dalam hatinya ada pengagungan dan kecintaan kepada Allahu Rabbul Alamin. Meyakini bahwasanya manfaat dan juga mudarat adalah di tangan Allah. Apabila keyakinan tersebut dan ibadah tersebut dia serahkan kepada jin, istighatsah kepada jin, meminta pertolongan, meminta supaya dijauhkan dari musibah, dihilangkan penyakitnya, disertai dengan pengagungan terhadap jin tersebut, maka dia telah menyerahkan al-istighatsah yang merupakan ibadah kepada selain Allah. Atau dia melakukan istighatsah kepada seorang yang dianggap itu adalah wali, mengadakan istighatsah besar-besaran, ternyata istighatsahnya adalah kepada seorang yang dianggap wali atau dianggap syekh. Kemudian di dalamnya mereka meminta kepada wali tersebut. Maka ini juga termasuk menyerahkan istighatsah kepada selain Allah, dan ini adalah kesyirikan yang besar. Kalau sampai terjadi yang demikian, maka akan membahayakan akidah seorang muslim, mengeluarkan dia dari agama Islam, dan membatalkan seluruh amalannya. Sebagaimana ini terjadi dan sangat disayangkan di beberapa negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Sebagian negara di sana ada orang-orang Islam yang beristighatsah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada yang beristighatsah kepada Al-Badawi. Ada yang beristighatsah kepada Husain Ibn Ali dan mengatakan Al-Madad, Al-Madad, tolonglah kami, tolonglah kami.
Dan ini semua adalah termasuk contoh-contoh dari kesyirikan yang besar. Di sana ada al-istighatsah kepada makhluk. Seorang misalnya dalam keadaan dia terancam akan dibunuh, kemudian dia meminta tolong kepada orang yang ada di sekitarnya. Ya fulan, tolong saya, mereka akan mencelakai saya. Atau seseorang hampir tenggelam, kemudian dia meminta pertolongan kepada orang yang ada di sekitarnya. Al-istighatsah yang seperti ini yang dilakukan kepada makhluk yang hidup, yang ada di depan kita, di dalam perkara yang dia mampu sebagai seorang makhluk. Dia bisa menolong orang yang sedang dalam keadaan hampir tenggelam. Dan itu adalah termasuk di antara perkara yang makhluk bisa melakukannya. Itu bukan sesuatu yang khusus bagi Allah. Maka apabila istighatsah tersebut terpenuhi 4 syarat, 3 syarat yang tadi sudah kita sebutkan, orang yang dimintai tolong adalah hidup, kemudian yang kedua, dia berada di depan kita, yang ketiga, di dalam perkara yang makhluk mampu untuk melakukannya, kemudian yang keempat adalah tidak bertawakal kepada makhluk tersebut. Maka ini adalah al-istighatsah kepada makhluk yang diperbolehkan. Tidak masalah. Seorang dalam keadaan tertentu dia meminta orang lain untuk membantunya, menolongnya dengan 4 syarat di atas. Kalau tidak terpenuhi maka menjadi istighatsah yang dilarang. Seperti misalnya istighatsah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tidak boleh. Atau istighatsah kepada orang yang hidup tetapi dia berada jauh dari diri kita. Padahal apa yang dia minta adalah sesuatu yang harus dilakukan saat itu. Tidak mungkin dilakukan oleh orang yang berada di tempat yang jauh. Seperti yang dilakukan oleh sebagian, meyakini karamah wali tertentu dan dia berada di kota lain. Dan dia berada dalam musibah, kemudian dia meminta kepada orang yang diyakini wali tersebut, padahal dia tidak mendengar apa yang diucapkan. Berada di tempat yang jauh. Ketiga, di dalam perkara yang umumnya bisa dilakukan oleh makhluk. Seperti tadi, ketika dia tenggelam, meminta pertolongan kepada orang yang ada di sekitarnya. Ketika dia terancam, meminta pertolongan kepada orang yang ada di sekitarnya. Adapun meminta istighatsah kepada makhluk di dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, maka ini termasuk kesyirikan. Seperti misalnya ketika terjadi kemarau yang panjang, paceklik, kemudian beristighatsah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya. Padahal tidak mampu menurunkan hujan kecuali Allahu Rabbul Alamin. Kemudian yang keempat adalah
tidak boleh bertawakal kepada makhluk tersebut. Meskipun terpenuhi 3 syarat di atas, tapi kalau seseorang di dalam beristighatsah bertawakal kepada makhluk tersebut, yakini bahwasanya dialah yang memberikan manfaat, menolak mudarat, maka ini menjadi sebuah kesyirikan. Di dalam sebuah ayat Allah SWT menceritakan seorang laki-laki yang dia termasuk kaum Nabi Musa alaihi salam. Terjadi perseteruan, perkelahian antara seorang Bani Israel dengan seorang Qibti, kaumnya Fir'aun. Ketika seorang laki-laki yang berasal dari Bani Israel ini dalam keadaan dia berperang dengan seorang Qibti dan dia melihat Musa alaihissalam yang dikenal dengan kekuatannya, maka dia pun meminta istighatsah kepada Musa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan kisah ini, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi, maka laki-laki yang berasal dari golongannya, yaitu Bani Israel, beristighatsah meminta pertolongan kepada Musa. 'Ala alladhi min aduwihi, untuk melawan orang yang berasal dari musuhnya. Maka di sini Allah SWT menceritakan dan tidak mengingkari apa yang terjadi, dan ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang makhluk terkadang dia beristighatsah dengan makhluk yang lain, tetapi dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian beliau mengatakan, au yad'u ghairahu, atau dia berdoa kepada selain Allah. Termasuk kesyirikan yang besar beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Dan berdoa lebih umum daripada istighatsah. Karena orang berdoa luas. Terkadang berdoa supaya dihilangkan dari musibah. Terkadang dia berdoa meminta perlindungan dari musibah. Dan jenis-jenis doa yang lain. Al-istighatsah adalah bagian dari doa. Dan dia secara khusus meminta kepada Allah supaya dihilangkan dari musibah. Dia adalah doa yang memiliki makna khusus. Maka ini adalah termasuk lafaz yang umum setelah lafaz yang khusus. Jadi orang yang beristighatsah kepada selain Allah melakukan kesyirikan yang besar, dan secara umum orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Karena doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Hendaklah kalian berdoa kepadaku. Allah tidak mengatakan ud'u an-nabi, ud'u al-wali, ud'u syekh fulan. Tapi Allah mengatakan ud'uni. Hendaklah kalian berdoa kepadaku. Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga barang siapa yang menyerahkan doa secara umum kepada selain Allah,
dia telah melakukan kesyirikan, dan termasuk di antara doa adalah al-istighatsah. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Wa qaulullahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. kemudian beliau mendatangkan beberapa ayat dan satu hadis yang menunjukkan judul dari bab ini, yang menunjukkan tentang bahwasanya istighatsah adalah ibadah, dan barang siapa yang menyerahkan istighatsah kepada selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah, wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah engkau berdoa meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak memberikan mudarat. Dan maksudnya adalah tidak memberikan manfaat kepadamu dengan sendirinya dan tidak memberikan mudarat kepadamu dengan sendirinya. Karena yang yanfa'u wa yadhur, yang memberikan manfaat dengan sendirinya dan memberikan mudarat dengan sendirinya, dan di tangannya lah manfaat dan juga mudarat hanyalah Allah saja. Adapun makhluk, maka bukan di tangan mereka manfaat dan juga mudarat, siapapun dia. Meskipun itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu adalah malaikat, wali sekalipun, bukan mereka yang memberikan manfaat dan bukan mereka yang memberikan mudarat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka, Allah yang memberikan manfaat kepada mereka, menolak mudarat dari mereka. Mereka lemah seperti kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak memberikan mudarat. Fa in fa'alta, kalau engkau melakukan yang demikian, tetap berdoa kepada selain Allah, padahal sudah diberitahu bahwasanya itu tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan mudarat, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Dan maksud zalim di sini adalah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena di dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kalau engkau melakukan yang demikian, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, maksudnya adalah orang-orang yang berbuat syirik. Karena orang yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, dia telah menzalimi Allah. Menyerahkan hak yang harusnya hanyalah untuk Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ini adalah kezaliman yang besar, lebih besar daripada kezaliman yang dilakukan seorang makhluk kepada makhluk yang lain. Memukul tanpa hak, mengambil hartanya tanpa hak,
menghinakan kehormatannya tanpa hak, maka ini adalah kezaliman. Tapi di sana ada kezaliman yang jauh lebih besar daripada itu semuanya, yang mungkin tidak disadari oleh sebagian orang, yaitu menzalimi Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukan Allah. Sebagian ketika mendengar berita kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, menganggap bahwasanya itu adalah sesuatu yang besar. Membunuh, memperkosa, mengambil hartanya, mengatakan betapa bejatnya, betapa sadisnya orang tersebut. Tapi ketika dia mendengar di daerah sana ada tempat yang digunakan oleh sebagian orang untuk menyekutukan Allah, tidak menggerakkan kabar tersebut hatinya. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang biasa. Padahal seharusnya bagi seorang muslim yang bertauhid, itu adalah sesuatu yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu dengan sebuah mudarat, sakit, kefakiran, kekeringan, dan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya. Di balik musibah tersebut pasti di sana ada hikmahnya. Fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menyingkap, menghilangkan mudarat tersebut kecuali Dia. Tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia. Menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi kita semuanya untuk meminta, memohon dihilangkan dari musibah-musibah tersebut sekecil apapun kecuali kepada Allah. Fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang menyikapnya kecuali Allah. Telah berlalu penjelasan bahwa makhluk hanyalah sebagai sebab saja. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Wa qawluhu innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Nah, kemudian dalil yang kedua, surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Wa qawlihi fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu. Dan juga firman Allah, maka hendaklah kalian mencari, meminta di sisi Allah rezeki dan sembahlah Allah saja. Di dalam ayat yang sebelumnya Allah mengatakan, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki bagi kalian rezeki. Tidak memiliki bagi kalian rezeki. Rezeki yang diterima oleh seluruh makhluk, yang muslim maupun yang kafir, yang kita lihat ada di sekitar kita. Dan rezeki bukan hanya mobil, harta, rumah, tapi seluruh pemberian dari Allah SWT adalah rezeki. Termasuk di antaranya adalah kesehatan, keamanan, kesempurnaan anggota badan. Semuanya adalah berasal dari Allah.
termasuk yang dimiliki oleh orang-orang yang kufur kepada Allah. Allah mengabarkan bahwasanya segala sesuatu yang disembah selain Allah la yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak memiliki sedikit pun rezeki untuk kalian. Semuanya berasal dari Allah. Termasuk yang dimiliki oleh orang yang paling kaya berasal dari Allah Rabbul Alamin. Allah mengingatkan bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut tidak memiliki rezeki, bukan mereka yang memberikan rezeki kepada manusia. Maka Allah mengatakan, "Fabtaghu 'indallahi rizqa." Maka carilah di sisi Allah rezeki. Mintalah kepada Allah. Allah SWT dialah yang memiliki kerajaan langit dan juga bumi. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk memberikan kepada seseorang. Sebagian dari apa yang Allah miliki di langit dan juga bumi ini. Di sini Allah menyuruh kita untuk meminta rezeki kepada dirinya. Wa'buduhu, dan sembahlah Allah saja. Jangan menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Dalam keadaan dia terpepet, dalam keadaan dia kekurangan di dalam masalah ekonomi, kemudian dia memilih jalan pintas, akhirnya menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh. Carilah rezeki di sisi Allah dan sembahlah kepada Allah saja. Nah, setelahnya, Ahsanallahu ilaikum. Wa qawlihi wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. kemudian beliau mengatakan wa qawlihi, dan juga firman Allah, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat, kata Allah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Menunjukkan bahwasanya orang yang menyerahkan doa, meminta, beristighatsah kepada selain Allah, dia adalah orang yang adhal. Dia adalah orang yang paling sesat. Kenapa demikian? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, orang yang tidak mungkin mengijabahi untuknya sampai hari kiamat. Ini menunjukkan salah satu di antara kesesatan dia, karena dia berdoa kepada sesuatu yang tidak mungkin mengijabahi sampai hari kiamat. Meskipun dia di depan kuburannya berdoa terus, maka yang ada di depannya tidak mungkin mengijabahi sampai hari kiamat. Karena Allah SWT dialah yang memberikan manfaat dan dialah yang menolak mudarat, bukan mayit tersebut. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan sebab kesesatan yang kedua, dan mereka itu orang-orang makhluk-makhluk yang diminta selain Allah, an du'aihim ghafilun, mereka dalam keadaan lalai, dalam keadaan mereka tidak tahu doa-doa yang diucapkan oleh orang-orang yang memintanya. Dia berada di alam yang lain, tidak mengijabahi, dan yang kedua mereka dalam keadaan ghafilun,
lalai, tidak mendengar, tidak tahu apa yang diucapkan oleh orang-orang yang meminta kepadanya. Ini adalah bentuk kesesatan dia. Kemudian yang ketiga, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Nanti di hari kiamat, kalau dikumpulkan seluruh manusia yang menyembah maupun yang disembah, maka orang-orang yang disembah tadi akan menjadi a'daan, akan menjadi musuh di hari kiamat. Padahal di dunia dia merendahkan diri, meminta, mengagungkan. Ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, justru akan memusuhi dia, bukan menolong dia. Akan berlepas diri dari orang tersebut karena takut kepada Allahu Rabbul Alamin. Wahum an ibadatihim kafirun wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Mereka akan berlepas diri terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ini adalah orang yang paling rugi, orang yang paling sesat, sudah tidak mendapatkan apa yang dia minta sampai hari kiamat, dan di hari kiamat justru dia malah mendapatkan dosa yang besar, dimusuhi oleh orang-orang yang dia sembah. Allah SWT mensifati mereka adalah orang yang adhal, orang yang paling sesat. Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang berdoa kepada zat yang memang berhak untuk diminta. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diminta. Karena dialah yang memberikan manfaat dan dialah yang menolak mudarat. Nah. Ahsanallahu ilaikum wa qawlihi amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Kemudian ayat yang keempat, wa qawlihi amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang bisa mengijabai orang yang mendapatkan mudarat? Pertanyaan yang maksudnya adalah Allah SWT ingin mengabarkan kepada kita bahwa dialah yang hanya bisa, dialah satu-satunya yang bisa melakukannya. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang bisa mengijabai, mengabulkan orang yang sedang dalam keadaan kesusahan apabila dia berdoa kepadanya. Wa yakshifus su'a, dan menghilangkan kejelekan tersebut. Jawabannya tentunya Allahu Rabbul Alamin. Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan, mengabulkan doa. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa yaj'alakum khulafa'al ard a ilahun ma'allah. Apakah di sana ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah? Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena Allah SWT dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diminta untuk menyingkap dan menghilangkan sebuah musibah. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Wa Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin
فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. Nah, kemudian beliau mendatangkan hadis Nabi SAW, warawat Tabrani bi isnadihi, dan At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin Nabi SAW munafiqun yu'dhil mu'minin, bahwasanya dahulu ada seorang munafik di zaman Nabi SAW yang mengganggu orang-orang yang beriman. Dan gangguan orang munafik tentunya adalah gangguan yang tidak zahir. Mereka mengganggu terkadang dengan ucapan mereka, dengan perilaku mereka, tetapi tidak sampai mengganggu dengan perangan atau membunuh, tapi mengganggu orang-orang yang beriman dengan makar mereka, dengan ucapan mereka, dan mereka mengaku bahwasanya mereka adalah orang-orang Islam. Maka sebagian sahabat merasakan gangguan dari orang-orang munafik saat itu yang dahsyat. Mereka tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dan mengaku dirinya adalah seorang muslim. Faqala ba'dhum, maka sebagian mereka berkata, qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah bersama kami untuk beristighatsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq, dari orang munafik ini. Dan maksud mereka adalah istighatsah yang diperbolehkan. Yang tadi kita sebutkan bolehnya seseorang beristighatsah kepada makhluk dengan 4 syarat. Dan Nabi SAW beliau adalah pemimpin negara. Beliaulah yang berhak untuk menghukum, menegakkan hukuman. Maka mereka berharap dengan meminta pertolongan kepada Nabi SAW saat itu adalah beliau bisa menghentikan gangguan orang munafik tersebut. Entah itu dengan dihukum dengan seberat-beratnya, dibunuh misalnya, dihukum dibunuh, atau dengan cara yang lain. Maka Nabi SAW berkata, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Wa innama yustaghatsu billahi azza wa jalla. Sesungguhnya istighatsah hanyalah kepada Allah saja. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam di sini ingin mengingatkan dan ingin menutup pintu kejelekan, jangan sampai terjadi perkara yang lebih parah, yaitu beristighatsah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan istighatsah yang merupakan ibadah. Maka beliau mengingatkan, innahu la yustaghatsu bi. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Maksudnya adalah istighatsah yang merupakan ibadah, yang di dalamnya ada apa? Pengagungan. Di dalamnya ada kecintaan, rasa takut, rasa harap, ada keyakinan bahwasanya beliau yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat.
Maka beliau mengingatkan, innahu la yustaghatsu bi, tidak boleh beristighatsah kepadaku dengan istighatsah yang merupakan ibadah. Wa innama yustaghatsu billah, sesungguhnya istighatsah hanyalah kepada Allah. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Keluarkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Kabir, Al-Mu'jamul Kabir. Dan di dalamnya ada seorang rawi yang lemah, sehingga para ulama pun mereka menghukumi hadis ini dengan hadis yang dhaif. Tapi maknanya makna yang benar, bahwasanya al-istighatsah yang merupakan ibadah hanyalah untuk Allah saja. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Fihi masail. Al-ula anna 'itfa ad-du'a'i 'ala al-istighatsati min 'athfi al-'am 'ala al-khass. Ats-tsaniyah tafsiru qawlihi wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ats-tsalitsah anna hadza huwa asy-syirkul akbar. Ar-rabi'ah anna aslahan nasi aw yaf'aluhu irda'an li ghairihi sara minadh dhalimin. Nah, kemudian beliau mengatakan fihi masailu, di dalamnya ada beberapa permasalahan faedah yang bisa kita ambil. Al-ula anna 'athfa ad-du'a'i 'ala al-istighatsati min 'athfi al-'ammi 'ala al-khassi. Bahwasanya penyebutan doa setelah istighatsah, karena tadi disebutkan ayyastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Penyebutan doa setelah istighatsah adalah termasuk penyebutan sesuatu yang umum setelah sesuatu yang khusus. Ats-tsaniyatu, yang kedua, tafsiru qawlihi wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Tafsir firman Allah Azza wa Jalla, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak memberikan mudarat, dan telah berlalu penjelasannya. Ats-tsalitsatu anna hadza huwa syirkul akbar. Yang ketiga, bahwasanya ini adalah termasuk kesyirikan yang besar, yang konsekuensinya sudah kita sebutkan. Ar-rabi'atu, yang keempat, anna aslahan nas law fa'alahu irda'an li ghairihi sara minadh dhalimin. Di antara faedah yang bisa kita ambil, seandainya orang yang paling saleh, yaitu Nabi SAW, karena Allah mengatakan wala tad'u, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Anda mengatakan engkau di sini adalah Nabi SAW. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak memberikan mudarat, kalau engkau melakukannya, jadilah engkau termasuk orang yang zalim. Kalau engkau melakukannya, yaitu seandainya engkau, wahai Nabi SAW, melakukannya, berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang yang zalim. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang paling soleh sekalipun, yaitu Nabi SAW, seandainya dia melakukannya karena ingin mencari keridhaan dari yang lain, sara minadh dhalimin, niscaya beliau termasuk orang-orang yang zalim. Nabi saja SAW kalau beristighatsah kepada selain Allah termasuk orang yang zalim. Dan zalim maknanya adalah kesyirikan. Lalu bagaimana dengan selain beliau? Nah. Ahsanallahu ilaikum. Al-khamisah tafsirul ayah allati ba'daha. As-sadisah kaunu dhalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufran. As-sabi'ah tafsirul ayati ats-tsalitsah. Ats-tsaminah anna talab ar-rizqi la yanbaghi illa min Allah
kama annal jannata la tutlabu illa minhu. Nah, kemudian yang kelima, tafsirul ayat allati ba'daha, tafsir ayat yang setelahnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Hendaklah kalian meminta rezeki di sisi Allah dan sembahlah Dia. Dan telah berlalu penjelasannya. As-sadisatu yang keenam, kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufran. Bahwasanya yang demikian tidak bermanfaat di dunia dan dia adalah sesuatu yang kufur. Jadi orang yang melakukannya, itu berdoa kepada selain Allah, maka dia melakukan sebuah kekufuran dan itu adalah kerugian di dunia apalagi di akhirat. Dan yang kedua, dia tidak mendapatkan apa yang dia minta. Taib. Kalau ada sebagian yang mengatakan, saya berdoa meminta di depan Syekh Fulan dan saya mendapatkan apa yang saya minta. Mendapatkan jabatan, keluasan rezeki, maka kita katakan bahwasanya dia mendapatkan itu bukan karena dikabulkan doanya oleh syekh tadi, tapi itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memang mentakdirkan dia saat itu untuk mendapatkan jabatan atau mendapatkan rezeki. Bersamaan ketika dia berdoa kepada wali tersebut. Jadi rezekinya bukan karena dia berdoa, tapi karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah rugi di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dia tidak mendapatkan apa yang dia minta, dan yang kedua dia melakukan kekufuran yang menjadikan dia diharamkan dari surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh, tafsir ayat yang ketiga, yaitu firman Allah, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah," dan seterusnya. Ats-tsaminatu yang kedelapan, anna talabar rizqi la yanbaghi illa min Allah. Kama annal jannata la tutlabu illa minhu. Sesungguhnya mencari rezeki tidak pantas dilakukan kecuali dari Allah saja. Karena dialah yang memberikan rezeki. Sebagaimana surga tidak diminta kecuali darinya. Sebagaimana ketika seseorang mengharap surga, maka dia tidak meminta kecuali dari Allah. Demikian pula masalah rezeki di dunia, dia tidak meminta kecuali dari Allah saja. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Tasi'ah, tafsirul ayatir rabi'ah. Al-ashirah, annahu la adalla mimman da'a ghairallahi. Al-hadiyata ashrata, annahu ghafilun an du'a'id da'i la yadri anhu. Al-thaniyata ashrata, anna tilka da'wati sababun li bughd anna tilka da'wata sababun li bughdil mad'uwi lid-da'i wa adawatihi lahu. Nah, kemudian beliau mengatakan yang kesembilan, tafsir dari ayat yang keempat, yaitu firman Allah, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Yang kesepuluh, dzikru annahu la adalla mimman da'a ghairallah. Penyebutan bahwasanya tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang ke-11, annahu ghafilun an du'a'id da'i la yadri anhu. Di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya orang yang diminta dia dalam keadaan ghafil, dalam keadaan dia lalai, tidak tahu doa orang yang berdoa kepadanya. La yadri anhu, tidak mengetahui apa yang dia lakukan.
Yang ke-12, anna tilka ad-da'wata sababun li bughdil mad'uwi lid-da'i wa adawatihi lahu. Doa yang dilakukan kepada selain Allah ini justru menjadi sebab bencinya orang yang diminta tersebut kepada orang yang memintanya. Dan menjadi sebab permusuhan dia kepada orang tersebut. Sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat, karena mereka semuanya takut kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan sadar bahwasanya menyerahkan doa kepada selain Allah ini adalah sebuah kezaliman yang besar, kriminal yang besar. Sehingga dia pun berlepas diri dari orang yang berdoa kepadanya. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Ats-tsalitsata asyrata tasmiyatu tilka ad-da'wati ibadatan lil mad'uwi. Ar-rabi'ata asyrata kufrul mad'uwi bitilkal ibadah. Al-khamisata asyrata hiya sababu kaunihi adallan nas. As-sadisata asyrata tafsirul ayatil khamisah. As-sabi'ata asyrata al-amrul ajib wa huwa iqraru abadatil awthan annahu la yujibul mutarra illa Allah wa li ajli hadha yad'unahu fi syada'idi mukhlishina lahuddin. Ats-tsaminata asyrata himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wat ta'addubi ma'allah. nah. Kemudian beliau mengatakan ats-tsalitsata asyrah, yang ke-13, tasmiyatu tilka ad-da'wati ibadatan lil mad'u. Allah SWT menamakan doa tersebut adalah bagian dari ibadah. Tadi disebutkan wa man adallu mimman yad'u. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Kemudian di akhir Allah mengatakan wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka berlepas diri dari ibadah mereka tersebut. Menunjukkan bahwasanya doa mereka kepada selain Allah adalah bagian dari ibadah yang diserahkan kepada selain Allah. Yang ke-14, kufrul mad'uwi bitilkal ibadati. Berlepas dirinya orang yang diminta dari ibadah tersebut. Mereka akan berlepas diri dari orang-orang yang pernah meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka di dunia. Yang ke-15, sesungguhnya perkara-perkara ini adalah yang menyebabkan sebagian orang menjadi orang yang paling sesat di antara manusia-manusia. Itu orang yang menyerahkan doa kepada selain Allah. Yang ke-16, tafsirul ayatil khamisah, tafsir ayat yang terakhir, amma yujibul muttarra idza da'a, siapakah yang mengabulkan doa orang yang termudarati apabila dia berdoa kepada Allah. As-sabi'ata asyrah, yang ke-17, al-amrul ajib, perkara yang mengherankan, wa huwa iqraru abadatil awthani annahu la yujibul muttarra illa Allah wa li ajli hadha yad'unahu fi syada'idi mukhlishina lahuddin. Ikrar dan pengakuan para penyembah berhala bahwa tidak ada yang mengabulkan doa orang yang dalam keadaan kesempitan kecuali Allah. Oleh karena itu, ketika terjadi kesusahan yang sangat, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Beliau mengatakan ini adalah perkara yang ajib, perkara yang menakjubkan, mengherankan. Jadi orang-orang musyrikin dahulu ketika dalam keadaan yang sangat genting, sangat terjepit, mereka berdoa hanya kepada Allah saja. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik perahu
kemudian datang ombak, datang angin yang kencang, dan hampir-hampir mereka tenggelam. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ya Allah, ya Allah. Mereka tidak berdoa kepada sesembahan-sesembahan yang mereka sembah biasanya, tidak berdoa kepada Lata atau Uzza atau Hubal. Semuanya mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah saja. Ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa sebenarnya yang terjadi di tengah lautan sana ketika orang-orang musyrikin dalam keadaan mereka terjepit, dalam keadaan mereka sudah hampir tenggelam. Ternyata mereka mentauhidkan Allah dalam keadaan seperti itu. Kita tidak tahu, tapi Allah SWT yang mengetahui apa yang terjadi di sana. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika Allah SWT mengabulkan doa mereka, diselamatkan sampai ke daratan, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah kembali. Ini adalah, kata beliau, termasuk al-amrul ajib, sesuatu yang mengherankan. Kenapa mereka tidak mentauhidkan Allah dalam semua keadaan? Kenapa dia tidak mentauhidkan Allah ketika dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, dalam keadaan nyaman? Karena Allah SWT dialah yang, kalau mereka sadar bahasanya Allah, dialah yang mengabulkan doa, dialah yang menghilangkan kemudaratan, mengapa mereka tidak senantiasa berdoa kepada Allah dalam setiap keadaan? Athaminata Ashrah, yang ke-18, himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhidi wa ta'addubu ma'allah. Yang ke-18 adalah penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Yaitu di dalam hadis tadi, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat mereka beristighatsah, meminta pertolongan kepada beliau dari orang munafik tersebut, maka beliau mengingatkan bahwasanya istighatsah yang merupakan ibadah hanya untuk Allah saja. Berusaha untuk menjaga tauhid dan supaya orang-orang yang ada di sekitarnya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa ta'addubu ma'allah, dan beradab bersama Allah. Yaitu di antara adab bersama Allah adalah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Telah disebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.